Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya di malam hari ini. Kebetulan pada saat ini di sini malam hari. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rudi Purwanto, mahasiswa Prodi Manajemen di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan UTS dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen atau pengajar Pak Joko Suharyanto SEMM dengan tema yang akan saya presentasikan yaitu Middle Income Trap. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko yang alhamdulillah selalu konsisten yang memberikan tugas yang open mind sehingga kita dari mahasiswa dapat ya sama-sama belajar untuk mempresentasikan sebuah tema seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Oke, ini merupakan poin-poin pembahasan yang akan kita sharing pada malam ini. Yang pertama terkait dengan definisi dari middle income trap. Kemudian yang kedua pendapat atau sisi perspektif ya secara komprehensif apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari berbagai aspek. Di antaranya bisa diklik ya. Sorry. Nah, diantaranya adalah dari aspek fiskal, kemudian ada aspek kebijakan moneter, dan yang terakhir dari sisi aspek kebijakan utang luar negeri. Itu merupakan poin-poin pembahasan yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Kemudian yang pertama dari sisi kebijakan fiskal ya. Jadi yang pertama dulu kita menjabarkan definisi dari middle income trap itu sendiri. Jadi jika diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia bahwa middle income trap adalah jebakan atau jebakan pendapatan kelas menengah. Jadi secara garis besar middle income trap itu adalah istilah yang mengacu pada keadaan kita di sebuah negara gitu ya, yaitu berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi sebuah negara maju. Kira-kira seperti itu definisi dari middle income trap itu sendiri. Kemudian untuk secara luasnya ya, jadi per 1 Juli di 2021 lalu, jadi negara kita Indonesia menurut Bank Dunia atau World Bank jadi menurunkan status kelas Indonesia dari negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle income country itu menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah atau lower middle income country. Artinya apa? Jadi Indonesia hanya bertahan 1 tahun ya berada di kelas negara berpenghasilan menengah atas. Jadi Indonesia jadi turun kelas lantaran pandemi COVID ya yang menyebabkan penurunan pendapatan gross kita atau pendapatan nasional bruto kita menjadi turun. Jadi GNI sendiri adalah produk domestik bruto atau PDB ditambah dengan pendapatan yang dibayarkan dari negara lain seperti bunga, dividen dan sebagainya. Jadi berdasarkan catatan Bank Dunia di tahun 2020 itu, jadi GNI per kapita Indonesia di tahun 2020 turun menjadi 3.870 dolar Amerika Serikat. Jadi dari pendapatan sebelumnya yang cukup tinggi mencapai 4.050 dolar di tahun 2019. Jadi Indonesia turun menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah juga disebabkan oleh berbagai kenaikan indikator dari kelas negara berpenghasilan menengah atas lainnya. Di sini ada poin-poin yang saya garis tebal ya, seperti
apa sih untungnya menjadi negara berpenghasilan menengah atas gitu ya, dan apa ruginya juga kalau seandainya negara kita menjadi turun di negara yang lower middle income. Jadi salah satu manfaat dari kenaikan kelas sebuah negara gitu ya. Jadi kenaikan kelas ini akan dapat lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi dari investor, mitra dagang, jadi mitra bilateral dan mitra pembangunan lainnya atas ketahanan ekonomi Indonesia. Jadi ini sangat mempengaruhi apa namanya penambahan gitu ya, penambahan dari pendapatan masyarakat, karena ini dapat mempengaruhi persepsi dari investor. Jadi kalau investor banyak yang masuk, terus banyak juga aktivitas yang menghasilkan pendapatan gitu ya, tentunya akan menguntungkan dari negara kita sendiri, seperti itu. Jadi itu manfaat dari kenaikan kelas sebuah negara. Jadi dengan turunnya kelas ini juga menjadi sebuah kerugian ya bagi negara kita. Jadi itu penjelasan pertama yang terkait dengan definisi dari middle income country. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, perspektif dari macam-macam aspek ya, langkah konkret apa sih yang bisa diambil untuk membantu negara kita dalam menghadapi middle income trap ini. Oke, yang pertama gitu ya. Jadi yang harus dilakukan pemerintah dari sisi aspek fiskal. Tapi sebelum menjabarkan langkah-langkah apa yang akan diambil, tentunya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih definisi dari atau pengertian dari kebijakan fiskal itu. Oke. Jadi kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara. Jadi itu definisi dari atau pengertian dari kebijakan fiskal. Sehingga kebijakan fiskal itu menjadi salah satu justifikasi mengenai adanya gitu ya, adanya campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi sebuah negara. Jadi itu merupakan definisi dari atau pengertian dari kebijakan fiskal. Oke, berangkat dari definisi itu kita bisa menjabarkan langkah-langkah apa sih yang bisa diambil dari pendekatan aspek fiskal gitu ya. Oke, yang pertama, jadi langkah yang bisa diambil yang pertama yaitu menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Jadi dengan pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM, harapannya tentunya menjadi usaha-usaha kecil menengah gitu ya, dari usaha masyarakat ini dapat bergerak dan tumbuh sehingga membantu perekonomian dari negara kita sendiri. Kemudian yang kedua, langkah yang bisa diambil gitu yaitu melakukan keringanan pajak. Jadi salah satu contohnya adalah memberikan keringanan untuk penghapusan pajak kendaraan gitu ya. Jadi dengan melakukan salah satu aktivitas ini, sehingga uang yang harusnya bisa uang yang tadinya akan digunakan untuk membayar pajak kendaraan ini bisa digunakan untuk alternatif gitu ya, alternatif penggunaan pembelian lainnya yang dapat memberikan pertumbuhan atau perputaran ekonomi gitu ya, sehingga membantu aktivitas ekonomi di negara kita sendiri. Kemudian langkah yang terakhir atau yang ketiga yaitu dengan cara memberikan penjaminan gitu ya, memberikan penjaminan modal kerja yaitu kepada korporasi yang strategis atau prioritas padat karya gitu. Jadi dengan adanya pemberian modal kerja ini aktivitas di masyarakat gitu, jadi dapat menurunkan tingkatnya pengangguran. Jadi dengan adanya modal kerja ini harapannya korporasi dapat berjalan gitu ya, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga apa harapannya? Jadi di masyarakat itu dapat menurunkan tingkat pengangguran. Jadi itu langkah-langkah yang bisa diambil dari aspek fiskal.
Jadi dari langkah-langkah tersebut gitu ya diharapkan bisa membangun sinergi untuk memulihkan gitu ya perekonomian nasional negara kita. Jadi itu dari penulis ya. Kemudian di selanjutnya langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dari pendekatan aspek moneter gitu ya. Tapi seperti sebelumnya bahwa sebelum menyarankan untuk melakukan langkah-langkah, tentunya kita juga harus mengerti apa sih definisi dari atau pengertian dari kebijakan moneter itu sendiri. Jadi kebijakan moneter adalah sistem kontrol bank sentral yaitu terhadap besaran moneter seperti jumlah uang yang beredar, terus uang primer, kredit perbankan, dan suku bunga. Jadi tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai keseimbangan domestik dan mencapai tujuan ekonomi makro ya, seperti menjaga stabilitas ekonomi melalui kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Jadi itu pengertian dari kebijakan moneter. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari kebijakan moneter itu, tentunya langkah apa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menurut hemat saya, jadi langkah yang bisa diambil adalah menurunkan suku bunga bank atau dari BI, yaitu meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Jadi dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis tentunya atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Jadi pemberian kredit langsung ini kepada sektor-sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Jadi hal ini tentunya dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai kegiatan dengan segera, seperti itu. Jadi di langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah dari aspek moneter menurut hemat saya ada dua kebijakan yang bisa diambil, yaitu yang pertama menurunkan suku bunga bank dan yang kedua dalam melaksanakan kredit langsung oleh Bank Indonesia, seperti itu. Kemudian selanjutnya langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dalam menghadapi aspek dari kebijakan utang luar negeri gitu ya. Jadi ini juga yang cukup menarik dan paling sering dibahas di media-media mainstream tentunya, dan banyak dikritik juga. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan solusi yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam upaya mengurangi beban utang luar negeri. Jadi untuk menjelaskan untuk bisa menjelaskan pertanyaan itu atau mengetahui langkah-langkah yang bisa diambil itu, tentunya kita juga harus memahami dulu ya alasan dari pemerintah memerlukan utang dari luar negeri tersebut. Jadi tentunya alasan yang pertama dan utama seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah ini menggunakan utang luar negerinya untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Proyek-proyek tersebut yang memang sebenarnya sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Itu merupakan alasan utama adanya utang dari luar negeri. Oke, setelah kita mengetahui alasan utama, tentunya kita bisa juga mengetahui langkah yang bisa diambil dari pemerintah untuk melakukan kebijakan ya dari utang luar negeri tersebut. Yang pertama yaitu peningkatan penerimaan negara. Ini merupakan langkah yang sangat strategis menurut hemat saya. Jadi dengan meningkatkan penerimaan negara ini akan banyak efek yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, meningkatkan penerimaan pajak sumber daya alam untuk pendapatan negara. Yang kedua juga memperbaiki sistem perpajakan. Jadi ini bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi dan memastikan bahwa pajak yang dikenakan itu adil dan efisien gitu. Jadi tepat guna, nggak hanya asal menarik pajak lalu memberikan plan yang istilahnya rencana besar, tapi sebenarnya itu belum dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Jadi kita memastikan bahwa pajak yang dikenakan itu adil dan efisien, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini efisiensi pengeluaran.
Oke, tentunya jika kita sudah melakukan peningkatan penerimaan negara, kita juga harus melakukan efisiensi terhadap pengeluarannya. Jadi ya jangan sampai kita mendapatkan pendapatan yang berlebih, tapi kita juga melakukan pengeluaran yang istilahnya jor-joran gitu ya. Jadi kita juga harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah itu menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dalam menghadapi atau menghadapi kebijakan dari sisi utang luar negeri. Oke, ya saya pikir itu materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi kalau kita bisa jabarkan lagi dari yang pertama ya, jadi ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama dari sisi fiskal, kemudian dari sisi moneter, dan juga dari sisi aspek kebijakan utang luar negeri yang harapan kita semua dari langkah-langkah tersebut dapat membantu negara kita dalam memulihkan ya perekonomian. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan ini daftar pustaka. Tak lupa juga saya meminta saran atau masukan dari teman-teman atau dari dosen pembimbing ya, khususnya Pak Joko, sehingga kedepannya saya sebagai mahasiswa juga dapat terus memperbaiki. Yang pertama tentu dari sisi cara pemahaman materi dan juga cara penyampaian agar ke depan selalu lebih baik dan istilahnya kita kaizen secara terus menerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.